Selamat pagi semua ya. Pagi, Pak. Oke. Hari ini praktek ya? Iya. Oke, salah satu bisa pimpin doa dulu sebelum saya mulai pembelajaran. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ada yang masuk hari ini? Ada? Ada, Pak? Oke. Separuh sedikit, Pak. Nurul? Ada, Pak. Oke. Ria? Putri Jaratu? Ada. Radilda? Rangga? Ratna? Reynaldi? Revi? Saki? Randy? Rino? Reza Prames? Ririn? Sahlul? Hadir, Pak. Vanessa? Tanya saya. Pinda? Sendiri, Pak. Fernanda? Friska? Wawan? Kawan, Enggak Sa. masuk. Yesa? Yeyen? Sakit. Yuda? Sadi? Oke. Ada beberapa yang nggak masuknya. Iya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini seperti yang saya janjikan kemarin, hari ini adalah prakteknya ya. Kalau kemarin sudah materi, untuk hari ini praktek. Oke, sebelum menuju ke praktek, sesuai dengan kelompok masing-masing atau belum duduknya? Belum ya, nanti saja. Oke. Baik. Prakteknya hari ini berhubungan dengan dosen apa atau cuma perawatan saja? Peralatan. Perawatan dulu, baru nanti di pertemuan selanjutnya adalah dosen. Julta sehat Julta? Gini. Oke ya, untuk pertemuan selanjutnya ini masih berhubungan dengan penggunaan peralatan perlengkapan restoran ya. Masih sama dengan kemarin untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yaitu meliputi 3.6 menerapkan penggunaan peralatan dan perlengkapan restoran seperti yang kemarin kalian sudah presentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Untuk 4.6 yang akan kita pelajari hari ini adalah menggunakan peralatan perlengkapan restoran ya. Untuk 36.1 mengidentifikasi jenis-jenis peralatan dan perlengkapan restoran kayak video yang kemarin terus juga sudah dipresentasikan oleh kalian. Untuk 3.6.2 nya menerapkan jenis-jenis peralatan perlengkapan restoran sesuai fungsinya. Kemarin sudah maju peralatannya apa, fungsinya kayak gimana kemarin sudah dijelaskan ya. Mulai dari Chinese ware, silverware dan glassware-nya. Untuk yang selanjutnya yang hari ini akan kita praktekkan yaitu 4.6.1 menganalisis jenis-jenis peralatan perlengkapan restoran pada jenis penataan meja makan ya.
Tujuan pembelajarannya yang di sini adalah yang kemarin sudah kita lalui, pengetahuan melalui tayang video, interaktif dan diskusi, presentasi dan evaluasi. Peserta didik diharapkan mampu yang pertama kemarin yang sudah kita lalui, mengidentifikasi jenis-jenis peralatan perlengkapan restoran dengan teliti, menerapkan jenis-jenis peralatan dan perlengkapan restoran sesuai fungsi dengan tepat. Yang selanjutnya menganalisis jenis peralatan dan perlengkapan restoran pada jenis penataan meja makan dengan sama, kayak gitu ya. Untuk yang harus kita lalui untuk hari ini adalah keterampilan di sini melalui unjuk kerja dan presentasi. Peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan penerapan jenis-jenis peralatan dan perlengkapan restoran dengan tepat, ya. Gitu. Materi pembelajaran masih sama, mulai dari jenis-jenis, fungsi dan analisis. Gitu. Oke. Persepsinya untuk yang kemarin apa aja yang sudah kita pelajari Dewa kemarin? Kemarin jenis-jenis silverware, Chinaseware sama glassware. Glassware, oke. Siapa Nurul? Kemarin untuk peralatan glassware apa saja Nurul? Water goblet, water jug, red wine, glass dan seterusnya yang berhubungan dengan peralatan yang terbuat dari kaca. Yesa mungkin bisa untuk Chinaseware kemarin apa aja, Yes? Chinaseware ada Soup cup, ada dinner plate, teacup, D&D plate, terus sugar bowl ya. Ratna, untuk yang silverware kemarin terbuat dari apa Ratna? Peralatannya stainless. Contohnya Ratna? Dinner fork, dinner spoon, dinner knife, dessert spoon, dessert fork dan seterusnya ya, dan teman-temannya intinya. Oke, peralatan dan perlengkapan restoran di sini mulai furniture yang kemarin, terus linen, ya kan, Chinaseware-nya, silverware, glassware, outdoor equipment ataupun table accessories. Untuk linen ada yang masih ingat apa aja? Linen dari food and beverage service, molten, service cloth, table skirting, guest napkin, service napkin, tadi cover child, ribbon, placement dan teman-temannya, intinya kayak gitu. Terus untuk outdoor equipmentnya atau table accessoriesnya, table number, Centerpiece, apa? Centerpiece, ashtray, salt and pepper shaker, terus sugar bowl tadi sudah, terus salad dish, sauce good, ya kan, dan seterusnya. Salad dishnya tak ketemu, Rangga belum ketemu ya, udah nggak apa. Oke, untuk linen ini kemarin mulai dari molten ya kan, silence cloth, table mat, guest napkin, buffet cloth, skirting, ya kan, service napkin, service cloth ataupun glass cloth. Kegunaan dari glass cloth apa kira-kira? Glass cloth kira-kira untuk apa? untuk membersihkan gelas. Untuk membersihkan gelas. Ketika kalian servis, kalian menggunakan apa namanya? Apron sama Service cloth. service napkin. Gunanya apron untuk apa toh? Yang melindungi diri dari Melindungi uniform dari tumpahan makanan. tumpahan makanan. Oke, sebelum itu saya harus video call dulu dengan dosen saya. Seperti biasa. Berarti untuk pertemuan selanjutnya sudah siap ya untuk table setup ya nanti ya. Kabinnya nunggu dulu ya.
2 kalau bintang. Oh iya ya. Kalau bintang. Selamat siang, Bu Lisda. Selamat siang, Bu Lisda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat hari ini? Selamat siang, Bu Samsida. Bu, mohon izin hari ini saya lakukan aksi yang ketiga, Bu. Masih aksi 3. Iya, sudah, Bu. Sudah saya record menggunakan handphone. Gitu. Untuk aksi 3 ini, Bu, untuk di pertemuan 2 hari ini saya praktek, Bu. Masih menggunakan creative problem solving, Bu, untuk temanya. Untuk peralatannya sudah saya siapkan di sebelah, nanti anak-anak presentasi di depan. Ini anak didik saya, Bu. Selamat siang. Ucapan selamat siang. Selamat siang. Untuk pertemuan 2, Bu, ini saya sudah mulai, Bu. Sebenarnya hari ini saya sudah menjelaskan sudah linen, berhubungan dengan linen. Oke. Untuk prakteknya nanti saya menggunakan peralatannya sudah saya siapkan, nanti anak-anak praktek di sebelah sini. Iya. Baik. Bagaimana Ibu? Baik Ibu, terima kasih. Kalau begitu Bu, saya lanjut izin lagi dulu Ibu. Oke. Selamat siang Ibu. Baik Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke ini. Ngeri. Oke ya, saya lanjut. Ini linen yang kemarin masih ingat ya. Masih. Terus untuk China square-nya ini bagian ini terdiri dari peralatan makan yang terbuat dari bahan keramik, porselin ataupun keramika. Peralatan yang terbuat dari bahan dasar keramik umumnya memiliki dinding yang tebal dan permukaan yang terasa sedikit raksasa. Kalau yang permukaannya cembung kemarin apa namanya? Enggak, yang cembung. Bulu. Untuk yang satunya yang flat? Beratnya Flat ya. Flat sama bulu ya. Ya kan ini bulu. Kalau yang kayak flat itu flat. Ini flat masih ingat ya? Harus bisa membedakan ini flat, ini bulu. Oke. Kita next. Ini untuk silverware. Silverware adalah peralatan makan yang terbuat dari logam, perak, dan umumnya dilapisi stainless steel. Sebenarnya banyak peralatan silverware yang sama dengan Chinese ware, hanya saja berbeda pada bahannya ya. Kalau silverware itu kemarin terbuat dari stainless, kalau silverware terbuat dari keramik. Kalau glassware, jangan lupa ya, harus bisa bedakan. Oke, next untuk glassware-nya. Nih, jenis glassware tempat minum glassware yang disajikan sangat mempengaruhi daya tarik pelanggan beberapa hotel melalui menggunakan gaya gelas yang sama untuk beberapa minuman. Glassware adalah peralatan yang digunakan untuk menyajikan minuman di restoran, bar maupun kafe, di mana bentuk gelas disesuaikan dengan jenis minumannya disajikan. Yang saya janjikan kemarin ice cream glass. Terus kemarin kan apa Pak bedanya red wine sama white wine ini? Ini untuk red, ini untuk white wine. Ya. Untuk praktek hari ini pengelompokan jenis-jenis silverware, baik glassware, silverware, glassware sama Chinese ware nanti ya. Prakteknya di depan nanti dikelompokkan terus dipresentasikan, gitu ya. Oke. Saya kasih satu video nanti, tolong diperhatikan baik-baik biar tidak salah dalam ya presentasinya. Oke.
kemarin. Ingat-ingat sambil saya ngambil untuk jus glassnya. Shower ini digunakan pada acara-acara khusus Saya ambil yang untuk dipakai jus sebagai glassnya. alas atau hiasan memiliki diameter 28 sampai 31 cm. Perhatikan dulu ya, jangan rame. Berikut adalah gambar dinner plate yang biasa disajikan untuk hidangan utama atau main course. Pada umumnya dinner plate itu Mati. Mati lagi. bisa. Minta ditunggu kayaknya. Dik sama siapa Dik, Pak? Tidak ada tanpa. Jenis Pak. Siapa? Jenis. Bread and butter plate atau yang disingkat menjadi B&B plate. Piring ini untuk menyajikan bread Nanti dan butter. presentasinya begitu ya. Pada jamuan resmi, Ini digunakan untuk ini, selalu ini disajikan digunakan agar untuk ini, tamu dapat menikmati bread dan butternya sambil menunggu sajian atau giliran berikutnya. Juga dapat sebagai peneman sajian sup. Bread dan butter ini akan di-clean up nantinya pada saat akan menyajikan dessert atau hidangan penutup. Berikut kita akan melihat gambar dari sup bowl atau sup turip yang merupakan alat saji untuk menyajikan sup. Biasanya porsi untuk 3 sampai 5 porsi tergantung pada ukuran sup turip tersebut. Gambar yang berikut adalah sup cup and saucer. Saucer dikatakan di sini adalah sebagai tatakan atau alas. Sup cup ini adalah alat untuk menyajikan sup untuk per porsi atau per orang. Slide berikut kita akan melihat gambar dari Chinaware seperti coffee cup and saucer, tentunya untuk menyajikan kopi, dan gambar yang di tengah ini adalah tea cup and saucer, tentu untuk menyajikan sajian teh, dan yang gambar terakhir pada slide ini adalah salt and pepper shaker atau biasa disebut juga dengan cruets, yaitu untuk menyimpan garam dan merica di atas meja makan. Pada slide terakhir ini adalah gambar dari perwakilan Chinaware, yaitu butter dish, merupakan tempat menyajikan butter yang dilengkapi dengan tutup untuk mencegah butter cepat meleleh. Demikianlah penjelasan mengenai Chinaware atau Ingat ya, melalui gambar. Chinaware. Diharapkan kalian dapat mengingat kembali gambar dan fungsi. Berikut kita akan membahas glassware. Glassware adalah peralatan restoran yang terbuat dari bahan kaca atau kristal, digunakan untuk penyajian minuman sesuai dengan jenis gelasnya dan ditata di atas meja. Jenis glassware terdiri dari stem glass atau yang bertangkai dan unstem glass atau tidak bertangkai. Berikut kita akan mempelajari berbagai macam bentuk gelas dan fungsinya. Yang pertama adalah water goblet. Water goblet ini adalah gelas untuk menyajikan air mineral atau air es. Gambar berikutnya bisa kita lihat di situ ada red wine dan white wine glass. Bukan tanpa maksud ukuran gelas ternyata dapat membuat rasa dan pengalaman menyesap anggur jadi jauh lebih nikmat. Red wine glass atau gelas anggur merah memiliki diameter bagian bibir pada gelas ini lebih kecil daripada bagian tengah gelas. Bowl dari red wine glass juga memiliki bentuk yang lebih besar. Sedangkan white wine glass atau gelas anggur putih ini memiliki ukuran bowl yang lebih besar dari full glass tetapi lebih kecil dari red wine glass. Slide berikut adalah Burgundy wine glass untuk menyajikan anggur atau Burgundy. Berikutnya ada tulip champagne glass, yaitu untuk menyajikan champagne, tetapi yang sering dipakai adalah champagne flute karena menahan bubble atau gas CO2 tidak cepat menguap. Berikutnya adalah cocktail glass atau martini. Gelas ini untuk menyajikan koktail atau martini. Beda lah ya, es krim gelas sama Berikut koktail. adalah gambar kulit lem Nanti ada yang gelas semuanya atau koktail pasir kan atau gitu saya koktail bro. gelas. Ini tadi. Dan gelas ini untuk Ya, menyajikan koktail udah. dan mocktail. Gambar berikutnya adalah sherry glass untuk menyajikan koktail jenis sherry. Terakhir kita lihat pada slide ini adalah old fashioned glass, yaitu untuk menyajikan minuman keras atau alkohol dengan menggunakan es. Gambar berikut adalah highball glass, yaitu untuk menyajikan spirit with mixer. Contohnya whiskey coke, vodka tonic, gin tonic, dan soft drink. Berikut yang di tengah adalah juice glass, tentu untuk menyajikan berbagai jenis jus. Terakhir dari slide ini adalah beer glass, tentu untuk menyajikan bir. Slide terakhir ini adalah wine carafe,
yaitu berfungsi untuk menyajikan wine jika tamu membeli wine by carafe. Demikianlah penjelasan dari aneka macam gelas atau glassware. Mudah-mudahan kamu dapat mengingat kembali bentuk dan fungsi daripada glassware tersebut. Berikut kita akan membahas silverware, yaitu peralatan makan dan minum yang terbuat dari silver atau perak atau stainless steel, aluminium maupun plastik. Namun untuk plastik tidak digunakan di restoran ya, tetapi digunakan pada catering box atau lunchbox atau nasi kotak saja. Berikut kita akan melihat gambar-gambar dari macam-macam silverware atau cutleries. Gambar berikut adalah dinner knife, dinner fork, dan dinner spoon. Ketiga alat ini adalah alat makan hidangan untuk makanan utama atau main course. Kemudian kita lihat gambar berikutnya adalah dessert knife, dessert fork, dan dessert spoon. Alat ini untuk alat makan hidangan dessert seperti cake atau juga untuk hidangan pembuka seperti appetizer. Berikut adalah stick knife dan stick fork untuk alat makan hidangan berupa stick. Berikut kita lihat ada gambar fish knife dan fish fork. Alat ini untuk alat makan hidangan yang terbuat dari ikan. Fish knife dan fish fork ini memiliki keunikan tersendiri yang terlihat dari ujung terlihat lebih runcing, dan ini berfungsi untuk mengeluarkan duri ikan apabila terdapat pada hidangan ikan tersebut. Berikut adalah gambar B&B knife dan butter spreader. Kedua alat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu pada hidangan bread dan butter untuk mengoleskan butter. Nah, alat ini biasanya disandingkan bersama dengan B&B plate pada saat penataan meja nantinya. Gambar yang berikut adalah caviar knife, yaitu pisau khusus untuk kaviar atau telur ikan sturgeon. Slide berikutnya adalah oyster fork dan snail fork. Kedua garpu ini adalah garpu khusus untuk oyster fork untuk hidangan kerang atau oyster, sementara snail fork adalah garpu khusus untuk hidangan keong. Keduanya adalah jenis molluska. Slide berikut kamu bisa melihat ada gambar dari soup spoon untuk alat makan hidangan sup. Kemudian yang di tengah tea or coffee spoon, yaitu sendok untuk teh atau kopi. Dan gambar terakhir itu adalah sugar spoon atau sendok untuk gula pasir, di mana ukuran dari sugar spoon ini lebih kecil dari tea or coffee spoon. Slide terakhir dari macam-macam silverware atau cutleries ini, kamu bisa melihat ada gambar jam spoon, yaitu sendok untuk selai atau madu, di mana letakkan di pegangan sendok berfungsi untuk meniriskan selai atau madu di tepi jar setelah digunakan. Gambar berikutnya adalah long bar spoon, yaitu sendok panjang untuk digunakan di bar. Yang terakhir bisa kamu lihat duck spoon, yaitu digunakan pada oriental service untuk menyajikan sup. Demikian gambar-gambar dari aneka macam silverware. Semoga kamu masih bisa ingat bentuk gambar dan fungsinya. Sekarang kita akan membahas hollowware. Apa itu hollowware? Hollowware merupakan semua peralatan di restoran yang memiliki rongga, dapat terbuat dari keramik ataupun stainless steel. Berikut adalah gambar dari macam-macam hollowware. Bisa kamu lihat tea or coffee pot, yaitu tempat menyimpan teh atau kopi yang sudah siap untuk disajikan. Gambar berikutnya adalah water pitcher atau water jug, yaitu tempat menyimpan air mineral atau air es. Slide berikut kamu bisa melihat sugar bowl, tempat untuk menyimpan gula pasir di atas meja. Kemudian milk jug, tempat untuk menyimpan susu cair yang akan disajikan. Dan gambar yang terakhir adalah extend, tempat menyimpan telur rebus. Slide berikutnya yaitu gambar sauce box, tempat menyimpan saus yang akan disajikan. Kemudian yang di tengah food cover, yaitu penutup makanan yang sudah ditata di atas piring. Dan oval silver platter merupakan piring tempat penyimpanan makanan yang akan disajikan di hadapan tamu dalam penataan Russian service. Amati kembali ya macam-macam dari hollowware tadi, sehingga kamu dapat mengingat bentuk dan kegunaan dari setiap peralatan tersebut. Nah, sekarang kita mempelajari
atau mengamati gambar other equipment dan aksesoris pada penataan meja. Other equipment ini merupakan peralatan penting yang dibutuhkan pada penataan dan pelayanan makanan nantinya. Sekarang kita melihat ada gambar baki di situ dengan berbagai macam bentuk. Kita menyebutnya round tray dan rectangular tray. Kalau round tray itu adalah baki yang berbentuk bulat atau bundar, sementara rectangular tray adalah baki persegi panjang. Alat ini berfungsi untuk membawa peralatan maupun membawa pesanan tamu. Berikutnya, kamu bisa melihat gambar dari salt and pepper shaker atau fruits, kemudian flower vase, table number, di mana table number ini berfungsi kepada server untuk mengingat mereka mengantarkan pesanan dan juga sebagai patokan pada kasir pada saat pembayaran pesanan tamu. Dan gambar yang terakhir adalah candle holder, yaitu tempat menyimpan lilin. Slide berikutnya kamu bisa melihat bread basket, yaitu tempat menyimpan sofo saat penyajian bread and butter. Kemudian card menu, yaitu kartu menu, karena kartu menu ini berfungsi kepada tamu dan kepada pelayan sendiri, kepada tamu untuk sebagai patokan menu pilihan dan kepada server atau pelayannya dapat menjelaskan menu-menu yang ada atau yang sedang dipesankan oleh tamu tadi. Kemudian gambar berikutnya adalah bill holder, yaitu tempat menyimpan bill, dan tempat terakhir canton holder untuk menulis pesanan ketika taking order. Slide berikutnya kamu bisa melihat ada gambar wine cooler, yaitu tempat menyimpan wine yang sudah dibeli oleh tamu agar tetap dalam suhu yang sesuai. Kemudian clamp, yaitu serving spoon dan fork untuk mengambil makanan. Gambar berikutnya adalah ice tong untuk mengambil es batu, dan ice cream scoop, yaitu alat untuk mengambil es krim. Dan gambar terakhir adalah can opener untuk membuka bentuk botol. Demikianlah gambar dari other equipment dan aksesoris pada penataan meja. Diharapkan kamu dapat mengingat kembali gambar-gambar tersebut serta dapat menyebutkan nama dan juga fungsinya. Berikut kita akan mempelajari. Oke, untuk alat tidaknya tidak usah ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita praktek. Sorry, saya tadi sempat menyebutkan, mungkin kemarin saya sempat memberitahu loh. Ini adalah apa? Saus bud. Ini bukan saus bud, sorry. Saya baru ingat yang tadi. Ini untuk creamer. Ya, ini untuk creamer, bukan saus bud. Yang saus bud terbuat dari stainless biasanya. Dia agak pendek. Terus yang satunya, kemarin apa yang saya bahas? Sugar bowl ya. Nih. Sugar. Tapi macam-macam bentuknya, tergantung ya. Kemarin pasangannya apa? Dimintis spoon. Dimintis spoon atau sugar. Itu ya. Saya tanyakan sebelum kita praktek. Aman? Oke, kita lanjut. Kalau masih ingat, kita lanjut ke selanjutnya. Hari ini tugas kelompoknya bukan ini, tapi kelompoknya menurut sesuai kemarin. Nanti maju ke depan. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 6. Iya, kalau saya. Ya, nanti maju semuanya ke depan. Prepare alat di depan. Misalnya sudah presentasi, nanti dikembalikan lagi ke troli. Biar kelompok yang lain untuk prepare. Mulai dari Chineseware, silverware, sama glassware itu nanti dikelompokkan sendiri-sendiri. Setelah itu baru dipresentasikan. Yang presentasi nanti satu yang ngomong, satu yang namanya menunjukkan. Ini gunanya alat ini namanya alat, misalnya creamer. Alat ini digunakan untuk menampung susu sementara sebelum dituangkan ke dalam cup. Misalnya minta kopi, misalnya ada minta tambahan creamer, dia menggunakan kayak gitu. Jelas, paham? Terus ini salt and pepper, jangan sampai ketuker nanti dalam penjelasan. Lubangnya berbeda, salt and peppernya. Salt itu lubangnya berapa, pepper itu lubangnya berapa, ingat-ingat ya. Kegunaannya apa, untuk menaruh apa, untuk menaruh apa, kayak gitu ya. Oke, sekarang praktek.
Silahkan maju kelompok 1, 2, 3, silahkan maju atau nanti saya undi. Undi aja ya. Duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Ayo silahkan untuk diginikan aja duduknya tapi sesuaikan dengan kelompok. Ya. Ini ya, misalnya maju pertama, ini angka 1, maju kedua, duduknya menghadap sini, tetap menghadap sini, nggak usah bentuk belakang. Pak, beda kelompok ya Pak? Beda kelompok. Kelompoknya siapa? Ini banyak banget Pak. Ya wes, nggak apa-apa. Satu yang cewek ke sana. Hadir. Yang cewek. Iya loh, cowoknya 2. Ya wes, ayo. Jangan loh, satu-satu kok. Ya Pak, cuma berapa Pak? Tetap mau maju. Tetap mau maju. Ini sini tak? Yang mau ambil dulu siapa? Saya Pak. Nanti bukanya bareng-bareng ya. Ini Pak. Ayo, ayo maju. Merem. Merem, ambil. Jadi, enggak. Ya, sudah. Son. Maju kedua, maju pertama, Raga maju pertama. Delta maju ke? Nah, oke, persiapan untuk kelompok pertama silakan maju. Nanti sebelum presentasi kayak biasa sebutkan anggota kelompoknya. Silakan didata di sini. Dengerin. Untuk penataannya silakan ditata sesuai kelompok masing-masing. Glassware mana, silverware mana. Kita dulu baru dijelasin. Ya, ditata dulu. Silakan maju ke depan untuk kelompok pertama. Ya. Silakan. Ditata ya sesuai dengan kelompoknya. Ditata semua Pak. Iya, ditata di semua. Ini yang ini. Atau satu item boleh atau semuanya juga nggak masalah. Pak Umar. Nanti satu yang menjelaskan, satu yang menunjuk. Masih tempatnya pakai. Kubletnya cuma satu. Muat nih. Kubletnya dipakai apa sih ya Pak? Silakan. Udah ambil kelompoknya. Ingat kerja kelompok nanti akan saya nilai. Sulit. Sama. Jadi sudah. Nanti yang menunjukkan di sini ya. Yang 4 di sana yang menunjukkan di sini. Oke. Yang 4 dari di belakang, yang di sini loh barangnya. Nanti kan 4, satu kan menjelaskan, satu nunjukin. Cara saya. Dikelompokkan dulu mulai hardware, hardware-nya. Ayo dipersiapkan dulu. Dicek ada yang belum nanti saya. Nah, di sama coffee pot-nya beda loh ya. Ingat, di sama coffee pot-nya beda. Ya. Di coffee pot-nya beda. Lihat bentuknya. Coffee pot itu yang kecil. Di pot-nya yang besar. Pas dulu ya masuk toh.
Ya, silakan yang menjelaskan siapa yang menunjukkan rangkaian. Ayo, Coba sih ini kan apa sih? depan ya Bapak. Yang nunjukin, bagian yang nunjukin. Ada yang sudah dibuka di depan. Diambil rangka dikasihkan sama Reza. Baru ditunjukkan ke saya. Ya enggak, presentasi silakan. Waktunya. Ya, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan tentang macam-macam jenis-jenis peralatan di restoran dan beserta kegunaannya. Dan yang pertama ini ada dinner fork dan dinner spoon. Ditunjukkan ke teman-teman. Digunakan untuk Pelan, memakan tunjukinnya. hidangan utama atau main course. Contoh menunya apa Mas biasanya? Contoh menunya ada steak, ada nasi timbul, nasi ramesan. Oh gitu, oke. Next. Yang kedua ada dessert fork dan dessert knife dan Dessert dessert spoon. Kegunaannya Kegunaannya itu untuk makan hidangan penutup. yang belum. Next. Dan ini juga masuk dessert fork. Di stop. Oke. Dan yang ketiga ada soup spoon. Digunakan Soup spoon. untuk makan makanan yang berkuah. Contoh seperti sayur lodeh apa seperti cream soup itu pakai di Yang soup lain spoon. mungkin ya. Ada ice cream spoon. Es krim Digunakan untuk memakan es krim. Ada demi teaspoon digunakan untuk mengambil gula. gula. Oke. Dan ini ada butter spider digunakan untuk mengoleskan butter di atas roti yang diberikan atau dibuka. Oke. Ini ada tong. Ada tong. Sebenarnya ada bermacam-macam, tapi yang di sini tong yang normal digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Next. Ada ladle digunakan untuk mengambil makanan-makanan yang berkuah. Iya. Seperti sayur-sayur. Ini ada dinner spoon, Ayo, spoon apa? dinner knife digunakan untuk melakukan hidangan utama seperti roti-rotian yang disiapkan sebagai menu utama. Oke. Ini ada stick knife Stick yang knife. digunakan untuk makan daging-dagingan, daging panggang yang berciri-cirikan ujungnya runcing. Oke. Ini dinner knife. Sama. Ya, next. Dan kita pindah ke bagian sayur. Yang pertama ini ada Keras gak? Yang pertama ada dinner plate digunakan untuk makan hidangan utama atau main course. Yang kedua ada dessert plate digunakan untuk mengambil roti-rotian bisa, buah-buahan bisa. Dan yang ketiga ada B&B plate. Biasanya digunakan buat mengambil kayak camilan buah-buahan. Dan yang keempat ada salt and pepper shaker. Saltnya yang mana? Peppernya yang mana? Yang untuk yang salt yang lubangnya 3, yang pepper yang lubangnya 5. Kenapa kok harus 3 dan sebagainya? Karena biasanya dari hotelnya itu kitchen sudah memasak, sudah dipaskan cita rasanya, tinggal menambahkan lada. Oke. Yuk, next. Yang ke ini ada saucer dan sup cup Suka. Ini mas. satu Oke. pasang. Dilihat yang lain. Biasanya digunakan untuk mengambil es buah bisa digunakan untuk mengambil
sup-supan juga. Next. Selanjutnya ada cereal bowl. Biasanya digunakan untuk mengambil sereal-sereal yang disediakan saat breakfast. Yang selanjutnya ada tikap dan sauser juga, digunakan untuk ngeteh. Yang selanjutnya ada sugar bowl, digunakan untuk menaruh gula sebelum dituangkan ke dalam teh atau kopi menggunakan demi spoon. Oke. Pasangannya itu. Nah, pasangannya. Selanjutnya ada teapot. Berbeda dengan coffee pot, itu bedanya yang teapot lebih besar dan yang coffee pot lebih kecil. Karena biasanya kalau minum kopi banyak-banyak kembung. Ini ada coffee cup, biasanya digunakan untuk di bar-bar. Dan ini juga ada ada shot cup, digunakan sebagai espresso biasanya. Ini juga ada creamer. Ini juga ada meja yang biasa digunakan untuk menyimpan susu sebelum dituangkan ke kopi atau teh. Kita pindah ke bagian gelas. Ini yang pertama saya pegang, ada red wine. Rednya mana? Yang red yang lebih. Rednya mana? Yang red yang itu dan yang white wine yang lebih kecil. Rednya mana? Red. Oke. Yang kedua, Gunanya tak olahraga. untuk yang ini digunakan untuk meminum yang red wine, Oke. dan yang lebih kecil digunakan untuk minum yang white wine. Next. Dan ini kita ada ice cream glass, Ice cream glass. digunakan untuk makan es krim. Biasanya bisa ditukar dengan ice cream spoon. Selanjutnya ada water goblet, biasanya digunakan untuk hidangan pembuka sebelum makan makanan yang berat. Biasanya di sini air. Ini ada tulip apa? Ini ada highball yang biasanya digunakan untuk minuman beralkohol, mocktail maupun koktail. Dan ini ada Pilsner, Apa? water pitcher yang biasa digunakan untuk merefill atau pouring saat acara-acara tertentu gitu. Oke, prakteknya nggak apa-apa. Ya. Dan sekarang kita pindah ke other equipment atau penghias meja. Ini ada tabel number, biasa digunakan supaya untuk menandai meja-meja pesanan tamu, supaya tidak tertukar dengan tamu yang lain. Dan ini Next. selanjutnya ada flower vase yang biasa digunakan juga untuk centerpiece, untuk mempercantik meja dan memperindah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan untuk kelompok
dikembalikan ke troli. Ya nanti bisa beli lagi. Persiapan kelompok selanjutnya. Oke. Dipisahkan kayak itu tadi ya. Oke, silakan kembali ke kelas untuk kelompok pertama yang maju. Oke, silakan kelompok 2 maju. Mas Yuda, silakan. Mas Yuda, silakan. Berarti itu ya. Benar. Apa Wahyu perkenalan juga atau mana? Boleh perkenalan dulu atau tidak tadi dulu baru perkenalan enggak apa-apa. Oh iya. Oke, Tunata dulu ya, Pak. Ya. Silakan Tunata. Hasilnya ditaruh di kiri, silverware di tengah, silverware di kanan. Biarkan pokoknya maju biarkan. Mereka bekerja sama. Kata isi kita apa sih? Tanganmu kembun Pak. Kita ini. Ada apa ini? Ya. Dipisahkan tadi ya. Biarin ada penjelasan. Iya. Biarkan mereka berkreasi ya. Paling kan? Nomor berapa tadi? Kemarin? Maksudnya sekarang? Iya, menjelaskan di depan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelumnya Saya tidak bisa main. Oh, selamat pagi juga Pak Wahyu.
Mati. Untuk semuanya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, kami menjelaskan nama kelompok kami dulu ya. Siap. Kami dari kelompok 2 yang anggotanya pertama ada Mbak Indah Dirayu, yang kedua ada Mbak Firnanda Putri Sinura, yang ketiga ada Ratna Evi Susanti, yang keempat ada saya sendiri, dari Mas Adela, yang kelima ada Mas Yoda Subasa. Baik, yang pertama kita mau menjelaskan tentang silverware. Ya, silakan. Yang pertama ada stove. Ini ya Mas. Fungsinya itu buat mengambil makanan. Terus yang kedua ini ada namanya ada yang namanya teaspoon. Nanti saya koreksinya di terakhir aja ya. Iya. Oke. Apa namanya? Betul, sitae udu kui. Itu namanya udu. Sitae jener. Dessert, itu dessert spoon. Coba dilihatin Mas di setnya. Oke. Apa itu spoon? Ulangi. Enggak belajar ya kamu kalian ya? Enggak, Pak. Enggak ada anak di sini, Pak. Itu berdua. Bukan, Pak. Oke, yang ketiga ini ada sugar spoon. Yang Digunakan untuk apa? Oke, untuk sugar itu untuk gula. Untuk gula. Untuk gula. Oke, yang keempat ada es krim spoon. Ya, spoon. Digunakan untuk Yang digunakan untuk menyendok es krim. Yang keempat ada oishi fork. ya wis lanjut aja. Ada oishi fork. Ditunjukkan Mas, ditunjukkan. Nah, yuk wis tak jelas ke oyster fork untuk kerang. Biarkan mereka berkreasi. Dessert spoon gitu. Ayo next. Ayo jangan lama-lama. Dinner itu ada dinner fork, fungsinya untuk temannya dinner spoon. Dibuat makan apa? Dibuat makan dalam porsi jumlah besar. Iya, makanin apa contohnya? Contohnya ada steak dan kawan-kawan. Dessert. Itu untuk dessert fork. Ya. Namanya itu butter knife, fungsinya untuk mengolesi margarin. Itu fungsinya, itu namanya stick knife, fungsinya untuk memotong dagingnya sudah matang, maksudnya. Yang ke berapa lupa. Selanjutnya aja ini ada sama Ayo. Saya tunggu ya. Iya. Pertama, yang itu ada dinner spoon. Tadi temannya spoon. Dinner fork untuk makanannya besar seperti steak tadi. Steak, oke, cilok. Tidak, untuk apa ya? Yang berkuas. Enggak, Yang kedua, ya. Ya wes next. untuk ide yang pertama. Next. Nanti ya, evaluasinya di terakhir gitu ya. Yang selanjutnya ada soup spoon untuk sup. Jelas ya untuk sup. Bangkai.
setuju ya? Iya kan. Bisa lanjut. Itu apa itu kok mau digini sama? Gak ada loh itu. Ayo next. Lamaan nanti ya, bapak yang lain juga Oke, next langsung kita ke China Square ya. Ya, yuk. Yang pertama tikap dan saucer. Tunjukkan juga digunakan untuk apa? Digunakan untuk kopi. Next. Handphonenya nanti dulu, handphonenya ditaruh di kantongi. Waktunya presentasi. Ayo next. Aman. Apa itu? Yang bukan video apa? Ayo. Itu namanya dessert. Di sebelah. Makanan itu apa? Itu untuk makanan dessert. Oke, ini ada dinner plate untuk hidangan utama. Ini ada sup bowl dan saucer untuk menaruh sop kentang dan teman-temannya. Ini ada salt and pepper shaker yang lubangnya banyak itu untuk pepper dan terlalu banyak sedikit untuk salt. Kenapa? Karena biasanya kalau kurang asin itu jarang, kebanyakan itu kurang pedas. Sejak kapan serialnya selesai? Serial ini stop. Ayo. Oke, selanjutnya ada serial bowl. Fungsinya untuk menaruh sereal. Ini dessert tadi. Ini ada sugar bowl. Tempat menaruh gula ya. Ini milk. Oh iya, milk bowl untuk menaruh susu atau creamer. Selanjutnya Ayo serius. itu namanya ada coffee cup untuk menaruh kopi. Biarkan mereka. Yang kecil itu kopi, yang besar teh. Sudah kalian cari teman. Itu namanya kopi. Ini loh. Orang ini seperti ini. Apa itu dan? Masih dikonfirmasi. Apa sih pak? Tikap. Sikap ya wes. Itu namanya kopi pot Kopi pot. yang ukurannya lebih kecil, untuk fungsinya untuk mengisi kopi, isinya untuk kopi, untuk menaruh kopi. Yang kedua ada tea pot, itu lebih besar daripada coffee pot dan fungsinya untuk menaruh teh. Oke, yang selanjutnya ada glassware. Apa? Iya jasware. Glassware. Kayaknya kelompok kalian kompak sekali. Iya, KDRT. Oke, yang pertama ada red white glass. Red white glass. Oke, yang kedua ada Sikir mas. Sikir mas. jelaskan sama Mas Yuda sendiri. Dewa, benar itu apa Dewa? Bedanya red dan black. Untuk yang merah itu untuk cilik. Ya kompak. Oke. Yang red wine glass itu fungsinya untuk anggur merah. Yang white wine glass itu untuk anggur putih. Yes.
Oke, jus gelas minyak tuh ada. Untuk gelas jus, untuk gelas jus. Ada es krim gelas, fungsinya untuk menaruh es krim ya sesuai namanya. Betul, namanya butter goblet, fungsinya untuk mengisi air putih. Mengisi. Isinya adalah air putih. Itu namanya butter jack. Maaf. Fungsinya itu dapat diduga ya mas? Itu fungsinya untuk menambah atau menuang air putih. Next. Itu namanya number table, fungsinya untuk mengetahui nomor meja. Bawa apa itu masnya? Apa itu? Itu namanya flower vase. Flower vase. Fungsinya untuk menghias meja yang berada di center alias tengah. Baiklah sekian dari kelompok. Baiklah sekian dari kelompok kami. Jika banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok untuk kelompok 2. Dikembalikan ya. Siapa kelompok terakhir? Bagi siapa? Sungguh luar biasa ini penampilan dari kelompok 2. Tetap semangat ya. Tetap kompak, jaga kekompakan ya. Kita kelompoknya. Pimpinannya siapa ini? Yuda Subasa. Dewa. Yuda Subasa. Dewa. Untuk kelompoknya kan yang kemarin Dewa Pak. Oh Dewa. Oke. Oh ini. Iya. Dewa. Tetap semangat ya. Iya Pak. Pasti. Yuk next kelompok selanjutnya atau kelompok terakhir ya. Sekarang maju. Nomor 1. Untuk peragaannya. Semua disetting dulu, kenalan, baru dipresentasikan. Baik Pak. Handphone nanti dulu, saya dengar handphone. Handphone nanti. Biasa yuk. Ini namanya bil. Ya. Emang ada tentang apa sih? Siapa namanya? Baju batik itu loh. Iya, silakan. Sidangnya dulu. Bang dari ini ya kayak sawi gitu.
Ayo, bersemangat. Sudah siap? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Berdirinya kami dari kelompok 1 di sini ingin mempresentasikan apa itu silverware, Chineseware, dan juga glassware. Untuk anggota kelompok kami di sana ada Sahrul Maya Soraya, di sini ada Lili Dunyati, di sebelah kanan saya juga ada Nurul Dakwah, saya sendiri ada Radheta, dan di sebelah kiri saya ada Rainardi Pratama. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari jenis-jenis silverware-nya dulu ya teman-teman. Untuk yang pertama, di sini kita ada spoon dan juga dinner fork. Nah, ini kegunaannya adalah digunakan saat kita makan hidangan utama atau main course. Kemudian ada dessert spoon dan juga dessert fork. Digunakan untuk hidangan seperti makanan penutup ataupun makanan pembuka. Selanjutnya ada soup spoon, digunakan untuk makan makanan yang berkuah atau sup-supan. Kemudian di sini juga ada knife ya teman-teman. Dan di sini ada 3 knife. Yang pertama ini yang bentuknya ujungnya tajam, ini adalah steak knife. Kemudian di sini ada dessert knife, dan ini juga ada dinner knife. Silakan Mas. Nah, selanjutnya di sini ada ladle. Kegunaannya adalah untuk mengambil makanan yang berkuah juga, atau bisa useng-usengan lah, sing istilahnya enek banyu nyukek. Kemudian di sini juga ada teaspoon. Kegunaannya adalah untuk mengaduk minuman, teh atau kopi. Di sini juga ada demi teaspoon. Kegunaannya adalah untuk mengambil gula. Kemudian ada butter slider ya, bukan spider ya, slider. Kegunaannya adalah untuk mengambil butter atau mentega dan dioles di makanan tersebut. Di sini juga ada ice cream spoon, gunanya adalah untuk makan es krim. Dan di sini juga ada oishi fork ya, betul ya? Oyster fork, digunakan untuk makan makanan seperti kerang. Dan yang terakhir dari silverware adalah tong. Sebenarnya kalau untuk tong sendiri jenisnya ada banyak dan sesuai kegunaannya. Namun yang ada di sini adalah tong yang untuk mengambil makanan. Kemudian lanjut kita ke apa ya? Ke Chineseware-nya. Oke, yang pertama adalah soup cup and saucernya. Silakan Mas. Gunanya adalah untuk makan itu Pak, menampung makanan yang berkuah atau sop-sopan. Di sini juga ada dinner plate ya teman-teman. Gunanya untuk makan makanan atau main course. Kemudian di sini juga ada dessert plate ya Allah. Dessert plate ini kegunaannya adalah untuk makan makanan pembuka ataupun makan penutup.
Yang ini juga ada B&B plate, gunanya adalah untuk makan makanan roti seperti soft roll dan juga croissant dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada tea cup and saucer dan juga coffee cup and saucer. Silakan Mas, monggo. Tea-nya yang mana? Kalau untuk tea-nya yang sebelah kanan, coffee-nya seperti ini. Oke. Di sini ada juga cereal bowl ya. Bila kalian itu mau makan Coco Crunch, Instar atau apa, pasti makanya di sini. Kemudian di sini juga ada creamer atau milk jug. Boleh ya Pak ini Pak? Ini gunanya adalah untuk tempat menaruh susu sebelum dihidangkan oleh para tamu. Silakan Mas. Di sini juga ada sugar bowl, tempatnya untuk menaruh gula. Dan di sini juga ada demi taste cup atau biasanya orang-orang yang minum kopi seperti kopi espresso biasanya seperti ini. Dan di sini juga ada teapot and coffee pot. Kalau untuk yang coffee pot itu Kopinya mana? bentuknya itu lebih kecil. Kopinya yang ini Pak, hanya ini. Silakan Mas dulu. Dimakan. Ya. Tutupnya. Ya kan saya Dan yang terakhir untuk yang Chinese ware ini ada salt and pepper shaker. Kalau untuk yang saltnya itu yang lubangnya ada 3, peppernya itu yang ada 7 Pak. Kenapa? Gimana Pak? Kenapa? Karena kalau menu-menu di restoran itu kadang ada yang kurang asin atau kurang pedas itu Pak. Kebanyakan seperti itu. Jadi untuk menambah selera makan para tamu, kita menyediakan yang namanya salt and pepper shaker. Oke, siap. Next. Kita berpindah ke glassware ya teman-teman. Oke, di sini ada water jug. Water jug ini berfungsi untuk menampung air mineral sebelum dipuring. Untuk dipuring ya langsung dipuring di water strobe-nya ini. Biasanya kalau sudah diisi dengan mineral water bisa digunakan untuk aperitif atau minuman pembuka. Kok saya jadi macam ya? Oke, selanjutnya ini ada red wine dan ini juga ada white wine. Yang red mana? Yang red ya? Kalau untuk yang red di sebelah kiri, wine-nya sebelah kanan. Rednya ini baru. Rednya yang mana? Yang kiri Pak, yang kiri Pak. Rednya Bagian kiri. Rednya ya. Ya, bagian kanan. Oke. Kemudian di sini juga ada ice cream glass. Dan ini juga ada high glass atau high gold. Biasanya kalau untuk gelas seperti ini bisa untuk minum seperti jus gitu. Kemudian kita berlanjut ke other equipment dan juga other aksesoris ya teman-teman. Nah, Kebetulan ada yang di ini adalah yang saya pegang di tangan kanan adalah coaster, yang sebelah kiri adalah cover. Kalau untuk coaster sendiri ini biasanya bawah untuk remek ya. Untuk alasnya. Kalau untuk covernya ini sebagai tutup. Dan lanjut, ini ada table number dan juga ada flower vase. Pas. Flower Atau vase. centerpiece. Centerpiece. Oke. Ya mungkin demikian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Bapak. Oke, bisa dikembalikan ke tempat. Boleh.
Nah, bisa kembali. Sudah ya? Sudah. Gampang? Gampang. Susah. Susah. Apa yang susah? Paling pintar di Pak ini Pak. Iya, luar biasa pokoknya. Beri plus untuk kita semuanya. Oke, hari ini sudah praktek, semua sudah saya nilai. Mungkin saya evaluasi sedikit. Ada beberapa peralatan yang terbalik, intinya dalamnya kita entah kelompok berapapun. Semua pasti ada plus dan minusnya, semua pasti ada. Ya mulai dari tadi sedikit saya lihat apa tadi ada yang nggak disebutkan terus dibuang dan seterusnya. Terus ada penyebutan yang salah, ada yang terbalik dan seterusnya ya. Oke. Tapi saya rasa untuk keseluruhan semuanya bagus dan insya Allah nilainya sudah sempurna. Iya. Oke ya. Kalau gitu nanti minggu depan kita ketemu kembali berarti ya. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini apa kira-kira? Dewa bisa disimpulkan Dewa untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Karena ini per kelompok ya kesimpulannya dari kelompoknya Dewa dulu. Kesimpulan dari pertemuan kali ini tuh kita mengenal jenis-jenis silverware, chineseware, dan glassware serta nama-namanya. Oke. Per unit. Dilihat, dipegangnya kan, dipresentasikan. Oke ya. Ada pertanyaan dari kelompoknya Dewa? Mungkin Banyak sepertinya Pak, tapi mungkin waktunya tidak akan cukup. cukup. Kalau ada pertanyaan silakan Untuk tanya. pertemuan berikutnya saja. Oke, kita pertemuan berikutnya sudah hati pelajarannya table setup ya. Nanti misalnya pada saat pertemuan pertama sebelum lanjut ke pertemuan kedua ada pertanyaan silakan dipertanyakan untuk di pertemuan selanjutnya misalnya kayak gitu ya. Siapa? Ya. Untuk kelompoknya Radilta, sering Rangga dulu. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini Ya, kita bisa mengetahui lebih detail lagi tentang macam-macam equipment, macam-macam gelas dan macam-macam silverware. silverware. Ada yang tanyakan mungkin? Tidak. Radilta kelompok terakhir. Kita bisa mengetahui lebih dalam tentang silverware, chineseware dan juga glassware beserta fungsi dan kegunaan. Ada pertanyaan? Oke, berarti secara keseluruhan sudah bagus, cuma nanti ditambah untuk pengetahuan dari jenis-jenis peralatannya dan kegunaannya. Khususnya tadi antara membedakan tripod dan coffee pot. Ya, itu ada perbedaan tadi, sedikit ada perbedaan. Terus tadi ada apa lagi ya? Penggunaan itu Milja, apa namanya? Bukan, ini apa namanya ini? Sorry. Oh, High-ball, ya. Tadi itu saya rasa ada sedikit perbedaan tadi. Terus ya, kenapa ketika saya tanya kenapa salt and pepper berbeda, hukumnya kenapa? Karena biasanya kalau garam keluar sedikit sudah asin. Tapi kadang-kadang kalau pepper cuma 3 itu terlalu lama dia. Kadang-kadang ingin pedas, ingin yang sedap, dan ingin yang tidak dan seterusnya. Ini makanya dikasih lubang banyak itu biar cepat mengulangi untuk si mericanya. Tapi untuk garamnya rata-rata penyuka asin di sini enggak kan? Enggak kan? Penyuka asin ada? Kamu penyuka asin? Enggak terlalu. Ya kalau terlalu asin juga pahit tadi ya. Oke, secara keseluruhan sudah bagus. Kesimpulan hari ini masih sama dengan kemarin berhubungan dengan peralatan dan perlengkapan restoran ya, dan perlengkapan lainnya mulai dari table aksesoris, counter equipment-nya, glassware, silverware, sama tadi ada chineseware-nya. Ya kan sudah dipresentasikan, sudah dipegang, tahu kegunaannya. Tinggal minggu depan kita pengaplikasian untuk table setup-nya ya. Gitu ya. Oke, untuk refleksi dan evaluasi mungkin tadi silverware apa aja Dewa? Yang kamu presentasikan tadi untuk silverware-nya? Ada dinner fork, dinner spoon, dan dinner knife. Nah,
lihatnya kelompoknya Rangga. Ada dinner plate, dessert plate, dinner plate, soup cup, teacup, saucer, cereal bowl, rice bowl, sugar bowl. Ya. Oke. Untuk apa berarti? Tadi ada glassware-nya? Untuk kelompoknya Radilta? Ada water goblet, ada alcohol, ada red wine, white wine, ice cream glass, dan ice cream. Baik. Oke. Gitu ya. Tadi sudah disebutkan, sudah dipegang, terus ditata lagi sesuai dengan jenisnya kan. Mulai dari jenis versi silverware dan glassware-nya. Terus tadi ada tabel untuk ordernya, tadi ada 2, table of number sama flower fast dan fast. Ya, fast and furious. Oke, next kita belajar tentang apa? Table setup. Table setup itu ada 3 sebenarnya. Ya, standar. Terus apa? No, apa? Oke, kalau gitu kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sebelum itu nanti nanti setelah pulang tolong dikerjakan untuk lembar evaluasinya akan saya kirim melalui WA group ya. Gitu ya. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan, kalau tidak saya tutup. Ya, cukup. Oke, kalau cukup untuk hari ini cukup sekian kali. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini silakan salah satu dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Beri aplaus sekali lagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih sama-sama. Sorry ya guys.